Selamat datang di channel YouTube saya, Kang Ajib ya teman-teman. Nah sekarang saya lagi ada di tepi pantai. Nah dulunya itu di sini itu daratan semua, sekarang ternyata sudah menjadi laut ya teman-teman. Nah dulu sini itu jalan utama juga, jalan utama di pantai utara. Bukan yang Pantura ya teman-teman, tapi yang di lintas pantai. Nah di belakang saya itu ada proyek tol laut. Nah sekaligus itu sebagai tanggul air rob dari laut ya teman-teman. Nah di sana itu ada yang unik, di ujung sana itu ada yang unik, yaitu progresnya itu menggunakan bambu atau landasan bawahnya itu pemancangnya itu menggunakan bambu yang dianyam. Nah saya itu penasaran bambunya itu dibuat seperti apa. Nah saya mau lihat pakai drone ya, video pakai drone ya teman-teman. Yuk kita langsung saja ke videonya. Oke, jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya. Oke, kita langsung ke videonya saja ya teman-teman. Oke, yuk. Oke, sekarang ini saya lagi ada di Morosari. Kita bakal lihat nanti inovasi dari penggunaan bambu di tol laut Semarang Demak ya teman-teman. Nah sebelumnya kita lihat di depan itu ternyata ada alat berat pemancang PVD. Nah itu kita lihat yang tinggi itu ya teman-teman, itu alat berat pemancang PVD. Dan juga di sini ada beberapa alat berat seperti eskavator dan juga bulldozer ya teman-teman. Nah kita lihat yang ada di sebelahnya itu. Nah kalau di sini kita lihat progresnya itu masih di tahap pengurukan. Nah di sisi sebelah kiri itu, nah ini masih kelihatan bambunya ya teman-teman, yang difungsikan sebagai matras di jalan tol laut Semarang Demak ini. Nah matras menggunakan bambu itu merupakan inovasi bambu pada pembangunan jalan tol laut Semarang Demak. Nah ini itu adalah pembangunan matras bambu sebagai pondasi jalan tol yang dibangun di atas laut. Nah ini dia, kita lihat ternyata beribu-ribu bambu ya teman-teman. Nah ribuan bambu yang terpasang di sini. Nah bambu ini itu disusun dalam 13 lapis untuk memperkuat struktur jalan dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Nah inovasi ini itu bertujuan untuk mengatasi banjir rob dan menjadi solusi infrastruktur yang ramah lingkungan. Nah kita coba lihat di depan itu ya teman-teman. Nah ternyata di beberapa sisi itu masih ada di tahap progres pemasangan bambunya ya teman-teman. Nah, masih di progres penyusunan bambu mencapai 13 lapis. Nah bambu ini digunakan sebagai material utama untuk pondasi jalan tol yang dibangun di atas laut. Nah bambu ini itu disusun dalam lapisan-lapisan atau matras untuk memperkuat struktur jalan dan juga menjaga stabilitas tanah ya teman-teman. Nah matras bambu itu membantu meningkatkan daya dukung tanah dasar di lokasi konstruksi jalan tol laut Semarang Demak ini. Nah terutama di area yang memiliki kondisi tanah yang lunak. Nah tanah-tanah yang ada di sekitar sini itu semuanya tanahnya itu lunak ya teman-teman. Nah, makanya menggunakan inovasi matras bambu. Nah kalau kita lihat di depan itu ada beberapa sisi matras bambunya itu ada yang belum terpasang juga ya teman-teman. Masih di tahap pemasangan matras bambu. Nah bambu ini juga berfungsi untuk mencegah penurunan tanah
yang berlebihan akibat beban timbunan ya teman-teman. Nah, serta mendistribusikan beban secara merata. Nah, salah satu fungsinya yaitu mendistribusikan beban agar merata. Nah, kalau kita lihat di depan ini ada alat berat sedang memancangkan bambu ke bawah tanah ya teman-teman. Nah, ini dia progresnya seperti ini. Nah, kalau menggunakan bambu itu konstruksinya itu termasuk yang ramah lingkungan ya teman-teman. Nah, penggunaan bambu sebagai material konstruksi juga mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Bambu yang digunakan berasal dari beberapa daerah di Jawa Tengah, seperti Wonogiri, Magelang, dan juga dari daerah Purworejo ya teman-teman. Nah, kita lihat ini di beberapa sisi bambunya masih di progres pemasangan. Nah, inovasi ini itu diharapkan dapat menjadi habitat baru bagi biota laut dan juga menjadi solusi banjir rob yang sering terjadi di daerah Semarang dan juga Demak ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat progres pemasangan bambunya ya. Untuk jumlah bambu yang digunakan dalam pembangunan tol laut Semarang Demak itu adalah sekitar 10 juta batang bambu ya teman-teman. Nah, bambu-bambu ini itu digunakan sebagai bahan konstruksi dalam sistem stabilisasi tanah, terutama untuk memperkuat struktur jalan tol yang dibangun di atasnya nanti ya teman-teman. Nah, ini dia jutaan bambunya sudah terhampar di tengah lautan ya teman-teman. Nah, fungsi dari bambu ini itu bukan merupakan struktur utama fondasi jalan tol. Nah, melainkan digunakan untuk memperkuat struktur timbunan di atas laut ya teman-teman, terutama dalam bentuk matras bambu. Nah, proyek ini itu juga melibatkan sekitar 2000 pekerja lokal terampil dalam perakitan bambu ya teman-teman. Nah, penggunaan bambu dalam jumlah yang sangat besar ini itu bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi di wilayah sekitar proyek, serta mempercepat proses konstruksi ya teman-teman. Nah, jalan tol laut Semarang Demak seksi 1 ini yang juga dikenal sebagai tol atas laut adalah bagian dari jalan tol Semarang Demak yang menghubungkan Kaligawe Semarang dengan Sayong Demak ya teman-teman. Nah, panjangnya sendiri itu kurang lebih 10,6 km. Nah, seksi 1 ini itu berbeda dengan seksi 2. Nah, seksi 2 itu berada di daratan, sedangkan tol di seksi 1 itu dibangun di atas laut dan berfungsi ganda sebagai tanggul laut raksasa yang bertujuan untuk mengatasi banjir rob di wilayah pesisir Semarang dan juga Demak ya teman-teman. Nah, ini kita lihat beberapa tumpukan bambu yang sedang dipersiapkan ya teman-teman. Nah, ini juga ada alat berat kren yang difungsikan sebagai pemindahan barang ya teman-teman. Nah, tol laut Semarang Demak ini yang terintegrasi dengan tanggul laut itu ditargetkan selesai pada tahun 2027. Nah, dengan tujuan yaitu mengatasi banjir rob dan meningkatkan perekonomian wilayah sekitar Demak maupun Semarang ya.
Nah, fungsinya sendiri itu sebagai jalur tol untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas, serta sebagai tanggul laut untuk menahan gelombang pasang atau air rob dan mencegah banjir rob di wilayah pesisir Semarang dan juga Demak. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman informasi terbaru saya mengenai tol laut Semarang Demak, juga inovasi dari penggunaan bambu di matras tol laut Semarang Demak ya teman-teman. Nah, nanti beberapa hari lagi saya bakal update terus perkembangan dari pengerjaan proyek tol laut Semarang Demak ini ya teman-teman. Ini salah satu proyek terbesar yang pernah ada di Jawa Tengah. Nah, sekaligus sebagai penahan air laut atau tanggul laut yang sangat besar ya. Nah, semoga proyek ini segera selesai dan juga tanpa kendala apapun ya teman-teman, agar segera bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang inovatif maupun yang informatif ya teman-teman. Oke, see you next time and goodbye.